Halo, perkenalkan nama saya Hanggito Bagaswismoyo, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi. Saya di sini membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Di sini saya mengambil bab tentang etika dan filsafat komunikasi mengenai konfidensialitas dan kepentingan umum. Apa sih konfidensialitas itu? Itu kewajiban menjaga privasi atau identitas narasumber. Nah, jadi makna dari konfidensialitas yaitu nilai atau yang harus kita miliki guna untuk menjaga identitas seseorang dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Tapi biasanya sering digunakan dalam pekerjaan wartawan, berita atau media pemberitaan di televisi. Nah, menurut Alpinde tahun 2003, dia meniscayakan ada perspektif komunikasi ada 3. Yang pertama, janji cepat. Yang kedua, hubungan loyalitas. Semisal sopir dengan majikannya. Yang ketiga ada konfidensialitas yang dilindungi hukum. Semisal dokter dengan pasiennya, karena kan dokter kan sebelumnya sudah disumpah atau dalam pengangkatan menjadi dokter itu ada sumpah. Nah, salah satunya itu dilarang memberikan atau dilarang keras untuk menyampaikan identitas atau bahkan segala hal yang menyangkut pasiennya. Nah, di sini saya mengambil kasus berita awal COVID di Indonesia, yaitu di kota Depok, yang sekarang kita ketahui di berita kota Depok. Nah, sebelumnya pemerintah itu tidak sangat terlalu percaya dengan adanya rumor virus tersebut. Nah, tetapi ketika adanya lembaga kesehatan dunia atau kita bisa sebut WHO, nah, memberitakan bahwasanya di seluruh dunia harus diadakan atau mengumumkan adanya pandemi. Nah, di Indonesia belum mengetahui hal tersebut. Lalu Indonesia mulai menyelidiki. Nah, salah satunya ada pengunjung yang dari Jepang. Pengunjung asal Jepang yang sebelumnya kan datang ke Indonesia. Nah, setelah itu dia pergi ke Malaysia, yang mungkin transit untuk pulang lagi ke tempat asalnya ya. Nah, tapi pada saat pengumuman virus tersebut dari WHO sudah dilaksanakan, nah, di negara Malaysia, warga negara asing atau warga negara Jepang tersebut positif terpapar COVID. Nah, setelah ditelusuri, kan dia sebelumnya datang ke Indonesia nih. Nah, pemerintah Indonesia mulai menyelidiki siapa saja yang bertemu dengan orang tersebut. Nah, diketahui ada 2 orang, 2 perempuan semua, umur 31 dan umur 60-an ke atas. Yang sekarang kita bisa cek beritanya di platform media udah ada. Nah, tapi sebelumnya kedua orang tersebut sudah diselidiki oleh pemerintah, dan bahwasanya pada saat medical check up, nah, kedua orang tersebut positif virus COVID-19. Dan setelah kasus pertama itu mulai menyebar di seluruh Indonesia, nah, itu di Indonesia mengalami adanya kepanikan atau kehebohan publik yang mengakibatkan banyak hal yang terjadi. Ada panic buying, ada mungkin orang berprasangka ke orang lain, oh itu orangnya harus segera diantisipasi atau enggak langsung disuruh lockdown di rumah. Nah, tetapi pemerintah kan tidak secara gamblang di media atau di pemberitaan itu menyebutkan namanya. Nah, itulah makna dari konfidensialitas tersebut, menjaga identitas. Kasus pasien COVID pertama di Indonesia itu supaya tidak menjadi target atau pihak tertentu tuh melakukan hal yang semena-mena. Nah, itu saja. Sekian, terima kasih.